Nah sekarang nakama, bayangkan ada sosok legendaris dan kekuatan luar biasa itu, sang si rambut merah dan Mihao Zimatala. Mereka berdua pernah menjadi rival sengit kan? Namun perjalanan hidup mereka membawa mereka ke jalan yang tak terduga. Apa yang sebenarnya terjadi ketika keduanya yang memiliki kemampuan luar biasa akhirnya menemukan titik di mana mereka tidak lagi untuk bertaruh? Bisakah persahabatan dan rivalitas yang begitu kuat berakhir begitu saja? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang menyatukan mereka? Ingat, mereka sekarang itu adalah dua kekuatan masing-masing yang luar biasa dalam kelompoknya, Cross Guild dan juga Akagami Pirates. Di tengah keadaan kehebohan Elbaf dan juga kemunculan saudara Akagami itu, keduanya tetap eksis yang menjadi salah satu inti cerita menarik di One Piece. Dalam cerita ini kita akan menggali lebih dalam hubungan Sang dan Mihao, dari persaingan sengit mereka hingga alasan kenapa mereka tidak lagi berhadapan satu sama lain. Kekuatan haki luar biasa, tujuan itu yang berbeda, sebuah misteri besar tentang masa depan mereka itu. Nah di sini pertarungan mungkin akan terjadi di masa depan kan, jika kemelut Elbaf dan juga Ragnarok atau pertempuran dunia baru akan segera terjadi antar para Yonko. Yos, ini menarik. Selamat datang teman-teman. Kita akan bahas alur cerita prediksi ini dengan Mimin di sini, Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama, ya sebagai bentuk support kalian semuanya ini untuk channel ini ke depannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy ini. Nah jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Gini nakama, ada dua sosok dalam kisah One Piece yang selalu jadi perbincangan sengit memang tentang rivalitas, sang si rambut merah dan Mihao si mata elang. Keduanya adalah karakter kuat dengan kemampuan luar biasa epik yang membuat banyak penggemar penasaran siapa di antara mereka yang lebih unggul dan terkuat. Saat pertama kali bertemu, mereka telah melalui banyak hal bersama. Kedekatan mereka tidak bisa diabaikan begitu saja loh. Apakah kedekatan itu berarti mereka akan selalu bertarung atau adakah sesuatu yang lebih besar dari sekedar pertarungan yang harus kita pahami sebagai para fans? Nah cerita ini dimulai dengan Mihao ya, yang dikenal sebagai swordsman terbaik di dunia. Julukan itu bukanlah tanpa alasan. Mihao memiliki kemampuan luar biasa dalam hal pedang. Selama bertahun-tahun dia tidak pernah menemukan seseorang yang bisa menandinginya kan. Namun ada satu orang yang menjadi tantangan terbesar dalam hidupnya. Dia adalah sang si pemimpin dari bajak laut rambut merah. Sebelum sang kehilangan tangan kirinya, keduanya sering bertarung satu sama lain. Namun setelah insiden kehilangan tangan itu, seolah-olah Mihao tidak lagi merasakan dorongan untuk melawan Akagami kan. Kenapa bisa seperti itu? Apa yang terjadi pada hubungan mereka? Ya, Mihao merupakan sosok yang pendiam dan lebih memilih menghindari konflik ya. Dia bukan orang yang suka mencari masalah, tapi lebih cenderung untuk menyelesaikan masalah dengan tenang. Namun ada satu hal yang memiliki perhatiannya. Apa yang terjadi dengan Sang setelah kehilangan tangannya itu? Apakah tujuan Sang sebenarnya dan kenapa Mihao sangat membenci angkatan laut? Semua pertanyaan itu membawa kita pada sebuah pencarian memahami lebih dalam tentang masa depan mereka berdua tuh. Mihao sendiri telah menunjukkan bahwa dia tidak lagi mencari musuh yang sebanding setelah kehilangan rival utamanya. Dia mulai fokus pada hal lain dalam hidupnya. Salah satunya yang menarik adalah bagaimana Mihao tidak lagi peduli dengan gelar sebagai pendekar pedang terbaik kan. Pada titik tertentu dia merasa puas dengan pencapaiannya, lebih tertarik untuk melihat potensi seseorang yang lebih muda. Lalu apa sebenarnya tujuan Mihao setelah pencapaian itu? Ternyata dia tidak menganggap dirinya sebagai orang yang harus bertahan dengan gelar itu selamanya loh. Sebaliknya dia lebih tertarik untuk menemukan seseorang yang mampu menandinginya, seseorang yang bisa menjadi rival sepadan. Nah di sini Zoro bermain. Dia karakter utama dalam kisah One Piece dan juga orang yang sangatlah kuat. Contoh nyata dari sosok yang ingin melampaui Mihao kan, yaitu muridnya sendiri sebenarnya. Zoro meski memiliki potensi banyak nih, sadar betul bahwa dia harus melatih dirinya lebih keras untuk menandingi Mihao kan. Dan ternyata ini bukan hanya tentang kemampuan berpedang ya. Sebagai seorang pendekar itu, kemampuan untuk menggunakan haki sangatlah penting. Mihao tahu betul bahwa untuk menjadi seorang swordsman sejati, haki adalah kunci utama menentukan keberhasilan dalam bertarung. Jika kita melewati haki yang lebih kuat daripada lawan, maka kita akan lebih mudah mengalahkan mereka. Itulah sebabnya ketika Zoro meminta latihan dari Mihao, hal pertama yang diajarkan Mihao adalah
Haki. Dan by the way, rivalnya dahulu Sang adalah Master Haki. Nah itulah kenapa antara Mihao dan Sang keduanya saling respect satu sama lain. Meskipun sekarang itu Mihao kita tahu lah berada dalam Crosswill dan Sang tengah heboh di Elbaf. Tapi ada satu pertanyaan besar yang terus menggantung di kita teman-teman. Apakah ada pertarungan terakhir antara Sang dan Mihao itu sendiri? Mungkin banyak yang berharap pertarungan epic antara dua swordsmanship legendaris itu terjadi. Namun kita rasa tidak akan terjadi ya nakama. Kenapa? Karena menurut kita itu meskipun keduanya sangat kuat, mereka sudah mencapai titik di mana mereka tidak perlu lagi membuktikan siapa yang lebih hebat di antara mereka. Sebelum Sam kehilangan tangan kirinya, pertarungan mereka selalu berakhir imbang. Tidak ada yang benar-benar menang. Jadi kenapa sekarang mereka harus bertarung lagi? Keduanya sudah tahu siapa yang lebih unggul dalam hal tertentu kan? Mereka juga punya tujuan yang berbeda sekarang. Sederhananya itu gini, Sang itu meskipun kuat ya, dia tuh bukanlah seorang pendekar pedang sejati atau murni. Dia lebih dikenal karena kemampuan haknya yang luar biasa banget mengerikan. Meskipun Mihao menguasai pedang, Sang memiliki kekuatan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Haki yang dimiliki Akagami adalah salah satu yang terkuat, terhebat dan mengerikan dalam ceritanya. Dan hanya itu, tujuan utama Sang itu adalah untuk memastikan bahwa Luffy untuk mencapai tujuannya menjadi Raja Bajak Laut dan menggulingkan pemerintahan dunia. Untuk itu Sang harus melindungi dan membantu Luffy mencapai potensi penuh yang ada dalam dirinya kan. Ingat, sampai saat ini masih seperti itu karena ada perubahan sepertinya pada nantinya. Setelah kemunculan sosok yang dinilai mirip dengan Akagami saudara kembarnya itu, mungkin tujuan Akagami akan kebenarannya itu terungkap lebih dalam. Benarkah dia benar-benar ingin membantu Luffy? Menarik dinantikan tuh. Tapi yang lebih menarik lagi dari cerita itu adalah Sang dan Mihao memiliki pandangan yang berbeda mengenai masa depan mereka. Mihao lebih fokus pada pencarian tantangan baru. Sang lebih terlibat dalam perjalanan kelompok baru itu seperti Luffy. Mereka berdua masih berada di jalur yang berbeda, sebenarnya saling melengkapi dalam ceritanya. Dia tahu bahwa tidak bisa melakukan semuanya sendirian. Sang itu dia membutuhkan Luffy karena Luffy adalah orang yang akan membawa perubahan besar di dunia ini, Sang Joy Boy sekarang. Di sisi lain, Mihao meskipun tidak memiliki tujuan besar tapi berperan penting dalam ceritanya karena dia adalah sosok yang mampu menguji kemampuan orang-orang di sekitarnya. Ingat, setelah dia bergabung dengan Crosswill itu dengan Buggy yang sebagai pemimpin yang ya bayangan lah ibaratnya, karena yang memimpin sejati adalah Mihao dan juga Crocodile. Mereka sekarang tuh juga mengincar One Piece loh nakama. Perang ke depan tuh bakal lebih menarik lagi. Mari kita bicara tentang bagaimana Sang dan Mihao berbeda dalam hal kekuatan itu. Meskipun keduanya memiliki kemampuan luar biasa, mereka juga memiliki kelemahan masing-masing. Mihao mungkin menjadi yang terkuat dalam hal pedang nih. Namun tanpa haki yang luar biasa kuat itu, dia tidak akan bisa mengalahkan lawan-lawannya kan. Sementara Sang memiliki haki yang sangatlah overpower yang menjadikannya salah satu karakter terkuat di kisah One Piece. Namun Sang bukanlah seorang swordsmanship seperti Mihao, sehingga dalam hal pedang mungkin Mihao sedikit lebih unggul kan. Pada akhirnya memang karakter yang memiliki tujuan besar dan hidup mereka itu sangat memastikan Luffy menjadi Raja Bajak Laut, dan informasi-informasi tentang kebenaran Laughtale dia akan menjadi inti bagian menariknya. Nah, di kisah-kisah terbaru dalam chapter-chapternya ini nakama telah terungkap ya perbedaan antara Crosswill dan juga kelompok Akagami Pirates. Sederhananya, Crosswill itu memburu para angkatan laut. Nah, sedangkan Akagami terlibat pada perburuan-perburuan mungkin seperti Poneglyph, Luffy dan juga Elbaf. Namun, dengan datangnya sosok seperti Buggy dan juga Kemelut sekarang ini ya nakama, keadaan dunia baru itu pada akhirnya akan memicu pertempuran besar, perebutan Road Poneglyph terakhir kan. One Piece mereka akan mengincar semuanya dari para Yonko. Nah, Crosswill sendiri yang mengacu pada Buggy juga ya, mereka telah bergerak untuk itu. Jika hal itu terjadi, kita bisa membayangkan kan teman-teman, perang tahta akbar antar para Yonko, Sang, Marshal, Detich, Buggy sendiri dan juga Mugiwara Luffy akan benar-benar terjadi kan. Nah, kami pikir di Elbaf itu nanti segala sesuatu dan informasi besar-besaran akan sampai kepada para Yonko. Jadi kesimpulannya, cerita tentang persaingan antara Sang Mihao menunjukkan bahwa kekuatan fisik bukanlah satu-satunya hal yang menentukan siapa yang lebih unggul. Meskipun keduanya memiliki kemampuan luar biasa, latar belakang yang saling terkait, keduanya memilih jalan yang berbeda dalam hidup mereka kan. Mihao yang awalnya dikenal sebagai pendekar terkuat di dunia pedang tersebut tampaknya kehilangan semangat untuk bertarung setelah kehilangan satu-satunya rival sejatinya Sang itu dengan tangan salah satunya yang terpotong. Persaingan mereka yang dulu berakhir dengan banyak pertemuan tak terduga kan, kini bertransformasi menjadi sebuah kedamaian yang tercipta karena mereka masing-masingnya bergerak dalam kubu masing-masing. Namun di masa depan siapa yang tahu kan. Meskipun Mihao dengan sangat luar biasa mengatakan seperti ini ketika
di Marineford. Aku memang setuju bertarung dengan Shirohige, tetapi tidak untuk Akagami. Mari kita keluar dari sini. Ya, ceritanya selesai untuk teori kali ini. Sepakat nakama tentang hipotesa ini. Jadi terima kasih banyak ya telah mengikuti ceritanya sampai akhir. Jika kalian punya pendapat, langsung aja komentar di bawah nih dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.